Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tafsir ringkas dari juz amma yang insyaallah taala dirutinkan di Masjid Baitur Rahim yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah taala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Menyelesaikan pelajaran dari tafsir ringkas surat Al-Mutaffifin, di mana pada pertemuan di bulan lalu kita berhenti di ayat yang ke-24. Berhenti di ayat yang ke-24. Dan sebelum kita lanjutkan pelajarannya, kita akan membaca terlebih dahulu dari ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dari firman Allah Ta'ala, Innal abrara lafi na'im. Kita akan baca saya terlebih dahulu, kemudian bisa diikuti oleh jamaah sekalian. Bisa disiapkan mushafnya di surat Al-Mutaffifin dari ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im. ومزاجه من تسنيم
Seringkali kita dapati ada tulisan di mushaf Al-Quran itu bacaan panjang yang diberikan tambahan ya semacam bendera itu ya. Nah, maka dibiasakan itu panjangnya ya lebih dari 2 harokat. Seperti misalnya yang banyak tadi ada di ayat yang ke-31 tadi ya. Ayat yang ke-31. Nah, itu. Atau di ayat yang ke-32 dilihat ada dikata qalu inna. Nah, itu lu ya diberikan simbol seperti bendera itu ya. Itu ya bertemu dengan huruf hamzah di kata berikutnya. Ini yang dikenal dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Ya, 4 sampai 5 harokat. Juga ada di kata haulai, lanjutannya itu masih di ayat 32. Haulai di kata lai. Nah, itu ada pertemuan mad tabi'i dengan huruf hamzah dalam satu kata yang dikenal dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Dibacanya sama panjang 4 sampai 5 harokat ya. Jadi kalau mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata itu namanya mad wajib muttasil. Tapi kalau bertemunya di 2 kata
dibuka kelas atau majelis kajian tahsin atau tajwid, maka hendaknya setiap kita tergerak untuk ikut gabung belajar supaya memperbaiki bacaan Al-Quran kita yang mesti diperbaiki. Baik jemaah sekalian, rahimanallahu wa iyyakum. Bismillah. Kita mulai mempelajari tafsir ringkasnya. Kita mulai kembali dari ayat yang ke-22 tadi. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-22, Innal abrara lafi na'im. Terjemahnya, inna, apa artinya inna? Sesungguhnya. Al-abrar, orang-orang yang berbakti. Dan tafsir atau maknanya adalah orang-orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah al-abrar. Lanjut, la fi. Ini la-nya pendek. Kalau la-nya pendek, ini namanya lam taukid. Ya, terjemahnya apa? Sungguh atau benar-benar. Tapi kalau la-nya panjang, la, apa artinya? Tidak atau jangan. Nah, itu kalau panjang, lam alif. Tapi kalau la saja pendek, ini tadi namanya lam taukid. Huruf lam yang memberikan makna penegasan. Sehingga terjemahnya apa? Sungguh, benar-benar. Fi apa fi? Apa terjemahnya fi? Di atau di dalam. Na'im artinya kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang sangat banyak. Ya, Allah sebut dalam ayat tersebut, Allah sebut surga dengan sebutan kenikmatan yang sangat banyak. Artinya di ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kesudahan nasib bagi orang-orang yang sewaktu hidup di dunianya bertakwa kepada Allah, nanti di akhirat mereka akan berada di dalam surga. Yang surga tersebut Allah sebut dengan na'im. Apa tadi arti na'im? Kenikmatan yang sangat banyak. Mengapa surga dinamakan dengan na'im? Kenikmatan yang sangat banyak. Jawabnya, karena surga merupakan satu-satunya tempat yang seluruh isi di dalamnya adalah kenikmatan. Jadi kalau ditanya tempat mana yang seluruh isinya adalah kenikmatan dan kelezatan, jawabnya surga. Cuma surga satu-satunya tempat yang seluruh isinya adalah kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan dan kesenangan. Itu cuma di mana? Surga. Surga itu merupakan satu-satunya tempat yang sudah tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi kesengsaraan. Itu di mana? Di surga. Oleh sebab itu, seseorang yang mendapatkan kenikmatan sempurna tanpa ada kesedihan sedikit pun, maka dia harus memperjuangkan untuk bisa masuk surga. Bila kita bandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia, selama di dunia orang mau sekaya apapun, meskipun dengan uangnya dia bisa beli segalanya, tetap saja yang namanya dunia itu pasti tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari kecacatan, tidak lepas dari penderitaan dan kekecewaan. Betul tidak? Itu dunia.
pasti akan mengalami penderitaan. Cuma surga saja satu-satunya tempat yang sudah tidak ada lagi kekecewaan. Demikian. Lanjut di ayat yang ke-23 Allah Ta'ala berfirman, "'alal araiki yanzurun." Ala, apa artinya ala? Apa ala? Di atas. Kalau fi tadi apa fi? Di dalam. Kalau ala di atas. Di atas apa? Di atas al-araik. Al-araik itu bentuk jamak dari kata arika. Bentuk jamak dari kata arika yang artinya dipan-dipan. Ya. Yang turun ini kata kerja fi'il dari nazara yang zuru yang artinya melihat atau memandang. Sehingga dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengatakan di atas dipan-dipan yang mewah mereka, jadi para penghuni surga itu akan melihat dan memandang air. Ya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengabarkan di antara kondisi atau keadaan para penghuni surga. Allah siapkan di dalam surga dipan-dipan yang mewah, dipan-dipan yang indah, di mana para penghuni surga akan duduk bersantai di atasnya. Sembari apa? Sembari yang turun, sembari melihat dan memandang. Timbul pertanyaan, apa yang mereka lihat? Apa yang mereka pandang? Jawabnya dalam tafsir disebutkan mereka melihat dan memandang berbagai nikmat yang Allah sediakan di dalam surga. Tempat-tempat tinggalnya, makanan minumannya, pasangan-pasangannya, dan seterusnya. Mereka nikmat memandang dan melihat ya berbagai kelezatan yang Allah siapkan di surga. Dan sebesar-besar nikmat dan kelezatan yang Allah siapkan di surga, yang Allah berikan kepada para penghuni surga adalah nikmat bisa melihat siapa? Allah. Ya. Nanti di dalam surga orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah dengan mata kepala mereka. Dan pada saat itu melihat Allah akan menjadi kenikmatan surga yang paling nikmat. Dan ini merupakan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dan meyakini bahwa nanti di akhirat orang-orang beriman akan bisa melihat Allah dengan mata kepala mereka. Dan itu menjadi kenikmatan surga yang paling indah. Adapun selama hidup di dunia, maka orang yang beriman tidak bisa melihat Allah. Nanti di akhirat orang beriman akan melihat siapa penciptanya tersebut. Baik, lanjut ayat yang ke-24. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Ta'rifu
Nah, itu. Beda dengan di dunia. Orang yang tinggal di rumah mewah sekalipun masih kita lihat mukanya asem, ya. Masih kita lihat mukanya cemberut, pusing, stres dengan berbagai problem. Nanti di surga semua wajah akan apa? Berseri-seri, bercahaya dan tersenyum. Lanjut ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 Allah Ta'ala berfirman, yusqawna mir rahiqin makhtum. Ada kata yusqawna. Yusqawna ini fi'il, kata kerja, ya. Kata kerja pasif dari fi'il saqa yasqi. Saqa yasqi artinya memberi minum, ya, memberi minum, memberi air. Makanya ada sholat sunnah namanya sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Nah, itu dari situ. Yusqawna, mereka, siapa mereka di sini? Para penghuni surga akan diberi minum. Para penghuni surga itu akan disajikan minuman, ya. Dari apa? Min. Apa artinya min? Dari. Nah, ini dihafal ya. Ada beberapa huruf jar. Tadi ada fi. Apa fi artinya? Di atau di dalam. Ada ala. Apa ala? Di atas. Ada min. Apa min? Dari. Nah, ini lumayan nih. Dikit-dikit jadi ngerti bahasa Arab, ya. Allah berfirman, yusqawna, mereka akan diberi minum min. Apa min? Dari rahiq. Rahiq di sini merupakan nama khamr yang ada di surga. Itu rahiq. Kata rahiq merupakan nama khamr yang Allah siapkan di surga. Mereka akan diberi minum dari atau berupa rahim, khamr surga, makhtum, yang tertutup rapat, yang tertutup atau terjaga betul air, ya. Dari kata ini ada kata makhtum, dari kata khatam. Khatam itu artinya menutup. Makhtum ditutup rapat, artinya disegel, terjaga. Khamr di surga, air. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan di antara bentuk kenikmatan dan kelezatan yang akan dirasakan oleh para penghuni surga berupa minuman. Dan minuman tersebut, ya, di antaranya adalah berupa khamr yang namanya rahim. Ini khamr surga yang begitu nikmat dan lezat, sama sekali tidak membuat peminumnya menjadi mabuk. Beda dengan khamr yang ada di dunia. Beda dengan khamr yang ada di dunia. Baik khamr dunia yang ori ataupun yang oplosan, baik yang mahal ataupun yang murah, semua khamr di dunia itu membahayakan, ya, membahayakan, dapat menutup akal dan bisa merusak tubuh. Yang lebih parah lagi, akan mengundang siksa Allah nanti di akhirat. Itu khamr di dunia. Adapun khamr di surga lezat, nikmat, ya, tidak membuat mabuk. Air ini yang disebut dengan rahim. Dunia. Artinya orang-orang beriman, orang-orang soleh yang sewaktu di dunia berhasil untuk sabar, tidak ikut-ikutan minuman keras, nanti di akhirat Allah akan balas dengan memberikan khamr yang ada di surga. Seorang hamba yang ideal, hamba yang waras, dia lebih memilih mana, antara khamr dunia atau khamr surga? Jawabnya khamr surga. Yang waras itu akan memilih khamr surga.
siapapun yang terlibat dalam pengedaran khamr itu terlaknat. Ya, yang memproduksi khamr, yang mendistribusikannya, yang mengantarkannya, ya, yang mengemasnya, yang menjualnya, yang meminumnya, dan seterusnya. Semua pihak yang turut andil dalam penyebaran khamr di dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Nah, orang beriman, orang yang soleh, yang sewaktu di dunianya bersabar, tidak ikut-ikutan minum minuman keras sewaktu di dunia, nanti Allah akan balas di surga. Mereka akan diberi minum dengan khamr surga yang jauh lebih lezat, lebih nikmat. Sebaliknya, orang-orang yang kafir, ya, para pelaku maksiat yang dahulu sewaktu di dunia tukang mabuk, tukang minum minuman keras, nanti di akhirat mereka akan terhalang, tidak bisa lagi minum yang seperti ini. Oleh sebab itu, para ulama seringkali mengulang-ulang kalimat yang berbunyi, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi ruqiba bihirmanihi. Artinya, barang siapa yang tergesa-gesa mendahulukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum terhalang dari sesuatu tersebut nanti pada waktunya. Kita ulang, ini kata para ulama ya. Barang siapa yang tergesa-gesa, ya, terburu-buru, ya, mendahulukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum terhalang dari sesuatu tersebut nanti saat tiba waktunya. Contohnya ini, orang yang tidak sabaran sudah minum khamr sewaktu di dunia padahal belum waktunya. Haram. Minum khamr di dunia hukumnya apa? Haram. Maka nanti di akhirat dia akan dihukum tidak bisa minum khamr di surga. Sekali lagi, hamba yang waras pilih yang mana? Khamr dunia atau khamr surga? Khamr surga. Demikian. Lanjut. Di ayat yang ke-26. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Khitam itu artinya penutup atau segel. Hu artinya nya. Khitamuhu segelnya, penutupnya. Jadi penutup khamr surga tersebut berupa misk, yaitu wangi harum misk, yaitu kasturi. Ini luar biasa. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengabarkan di antara sifat khamr surga. Ternyata sifat khamr surga itu harum, semerbak. Aromanya wangi. Wangi apa? Kasturi. Luar biasa. Khamr tapi wanginya wangi apa? Kasturi. Ya, demikian. Dijelaskan oleh ahli tafsir, ya.
secangkir kecilnya aja, khomer yang asli ya, yang ori mereka itu dari 1 sampai 3 juta rupiah. Cuma segini nih, setengah gelas kurang, 1 sampai 3 juta rupiah. Allah. Cuma untuk mengonsumsi yang haram. Baik, kembali lagi di sini. Jadi khomer di surga itu sangat istimewa. Tidak sama dengan khomer yang ada di dunia. Ya, ada demikian. Seperti itu. Baik. Lanjut di ayat tersebut Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Wa artinya wa dan fi artinya fi tadi di atau pada. Dzalika apa dzalika artinya? Itu. Wa fi dzalika dan pada hal itu, yakni pada nikmat-nikmat tersebut, falyatanafasil mutanafisun. Ya. Falyatanafas dari kata tanafasa yatanafas, yang artinya saling berlomba-lomba. Allah berfirman, pada nikmat yang seperti itulah hendaklah orang-orang itu saling berlomba-lomba. Artinya di ayat tersebut, ayat yang ke-26, Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lombanya itu dalam mengejar kenikmatan surga. Itulah perlombaan dan kompetisi kita yang sebenarnya dalam hidup ini. Jadi kalau ditanya dalam hal apa perlombaan kita, dalam hal apa kompetisi kita selama hidup di dunia ini, jawabnya dalam mengejar nikmat surga. Itu perlombaan orang-orang yang beriman. Itu kompetisinya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu saling berlombanya untuk mengejar surga. Orang-orang soleh, orang-orang beriman itu tidak berlomba-lomba, tidak berkompetisi dalam mengumpulkan harta benda dunia. Tidak. Orang beriman, orang soleh itu lombanya ngumpulin pahala. Kita ulang ya. Orang-orang beriman, orang-orang soleh itu lombanya ngumpulin apa? Ngumpulin duit atau ngumpulin pahala? Ngumpulin pahala. Itu yang Allah suruh. Allah perintahkan untuk nikmat-nikmat surga seperti itulah hendaknya manusia itu saling berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba di dalam menumpuk harta, bukan berlomba-lomba di dalam mengejar dunia secara membabi buta. Perlombaan yang Allah perintahkan adalah berlomba untuk mengumpulkan pahala, berlomba untuk mengejar kenikmatan surga. Oleh sebab itu, ada perkataan bagus yang diucapkan oleh sebagian salaf. Perkataannya seperti ini. Perkataannya berbunyi begini. Idza ra'aita ar-rajul yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Artinya, kalau kau mendapati ada orang lain yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkanlah dia dalam urusan akhirat. Kita ulang. Kalau kau mendapati ada orang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, yang menyaingimu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia, saingi dia dalam urusan apa? Akhirat. Itu perlombaan kita. Baik. Jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Sudah Isya. Saatnya apa saya? Habis ya waktunya. Diberitakan ya, tadi baru sampai ayat 26. Ya tidak apa-apa ya, dikit-dikit. Yang penting imannya bertambah. Yang penting imannya bertambah dan semakin takut kepada siapa? Allah. Itu tujuan kita ngaji, supaya takut kepada siapa? Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ingin maaf, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua husnul khatimah, akhir hidup yang baik, dan Allah kumpulkan kita kembali di surga firdausnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu
atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.